Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anggrani Mahardini. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Mengingatkan kembali Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah perjamuan kudus Oikumene akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 11 Oktober 2020. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara diharap untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk menerima anggur dan roti perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu, kita akan memulai ibadah saat ini. Kami undang berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung KPK nomor 16, bait 1 dan 3. Puji mring Allah kang Maha Wisesa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita menyediakan diri kita membangun persekutuan dengan Tuhan, dan mari dengan rasa syukur di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah hari ini dikuduskan atas pertolongan Allah Sang Pencipta semesta yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Umat milik Tuhan, minggu depan 11 Oktober 2020, warga jemaat yang telah berusia dewasa telah mengikuti CD dan tidak dalam penggembalaan khusus diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus Ekumene. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita dari latar belakang yang bermacam-macam, tetapi Kristus telah menyatukan kita di dalam tubuhnya. Dan saat ini kita mempersiapkan diri di dalam hati supaya seluruh keberadaan kita dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus Ekumene minggu depan. Dan mari saat ini Bapak Ibu kita memujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat 249
Kita pujikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga sebagai penghayatan panggilan kita di dalam tubuh Kristus. Serikat persaudaraan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, maka dengan kerendahan hati mari kita datang di dalam doa, kita mohon tuntunan dan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memberikan kehidupan kepada kami saat ini. Kehidupan yang kami pakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah hidup kami, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, ataupun juga di dalam jemaat milik Tuhan. Maka kami ingin dikuatkan, diteguhkan, dan kami ingin kembali ke dalam jalan firman Tuhan. Dan inilah kami saat ini Bapa. Kami menyediakan diri kami secara sadar untuk mendengar Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Dan kiranya Engkau menolong kami melalui Roh Kudus agar kami dikuatkan untuk mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Serta kami pun dikuatkan, dimampukan untuk menghidupi firman itu ketika kami kembali ke dalam dunia. Bersabdalah Tuhan kepada kami umat-Mu dengan sukacita dan rasa syukur menerimanya. Amin. Bacaan kita minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai dengan 46. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anak-anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku,
akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimasukkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada banyak orang, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang senantiasa setia untuk merenungkan firman Tuhan, demikian juga yang memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Amin. Salam damai Kristus menyertai kita senantiasa, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Kiranya kasih Kristus, damai sejahtera Kristus senantiasa ada dan tetap tinggal di dalam kehidupan kita, baik pribadi demikian juga keluarga. Tidak terasa Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kurang lebih 7 bulan kita telah mengadakan peribadatan di rumah kita masing-masing setiap minggu. Kiranya melalui ikhtiar kita saat ini menjadi sarana supaya kita tetap sehat, sehingga nanti ketika kita beribadah kembali di gereja kita saat ini, kita semua berjumpa dalam keadaan yang benar-benar baik. Nah, berkaitan dengan itu, saya tentu tidak henti-hentinya memohon kepada kita semuanya supaya di tengah kondisi saat ini ketika banyak orang sudah mulai abai pada protokol kesehatan, padahal kalau kita membaca berita, jumlah yang terpapar COVID-19 tidak menurun, melainkan semakin naik, maka saat ini saatnya kita menjadi warga negara, demikian juga menjadi warga gereja yang ikut serta di dalam pemulihan bangsa melalui upaya kita untuk kembali taat pada protokol kesehatan. Tetap upayakan untuk menjaga jarak, tetap upayakan untuk memakai masker, rajin menggunakan hand sanitizer ataupun juga mencuci tangan, dan benar-benar berupaya untuk menjaga diri dengan memakan dan meminum makanan yang bergizi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika panjenengan tadi membaca bacaan kita pada saat ini, apa yang ada dalam benak panjenengan? Kalau saya boleh mengulang bacaan kita pada saat ini dengan bahasa yang sederhana, cerita kita mengetengahkan mengenai seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur untuk kemudian disewakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Selanjutnya tuan tanah ini pergi ke luar negeri dan mempercayakan kebun anggurnya itu kepada para penggarap-penggarap yang tentunya nantinya ketika musim petik atau musim panen ada pembagian hasil yang jelas antara penggarap-penggarap kebun anggur itu dengan sang pemilik tanah.
Tetapi ternyata ketika tiba musim panen atau musim petik itu Bapak, Ibu, dan Saudara, para penggarap-penggarap ini memilih untuk melakukan perlawanan kepada sang pemilik tanah. Kalau panjenengan tadi membaca, beberapa hamba dikirim oleh sang pemilik tanah untuk meminta hak bagi hasil dari tanah itu. Ternyata sang penggarap-penggarap yang harusnya tadi statusnya hanya sebagai penyewa melakukan perlawanan, memukul, nah begitu ya, intinya melakukan kekerasan yang melalui tindakan kekerasan itu merupakan wujud respon tuan tanah tidak boleh otak-atik tanahnya sendiri. Bahkan yang paling mengerikan adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika akhirnya sang tuan tanah mengirim ahli warisnya, anaknya. Perkiraannya kalau misalnya tuan tanah itu mengirim ahli warisnya, maka para penggarap-penggarap itu akan segan. Tapi yang terjadi ternyata tidak. Para penggarap-penggarap, penyewa-penyewa tadi semakin gelap mata. Dia semakin memiliki keinginan untuk memiliki tanah itu. Sehingga responnya yang tadi panjenengan baca, para penggarap itu membunuh sang ahli waris. Kalau tadi saya bertanya, apa yang ada dalam benak panjenengan ketika membaca kisah ini? Oh, kok ada ya penggarap model seperti ini? Lah kok yo tega toh ya? Kok bisa kurang ajar seperti ini? Nah, begitu. Pasti ada pikiran-pikiran negatif, penilaian-penilaian negatif yang muncul dari dalam benak kita ketika kita membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, saya jadi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membaca sebuah tulisannya Pak Andar Ismail di sebuah bukunya. Beliau membuat sebuah tulisannya judulnya adalah Sudah Duduk Lupa Berdiri. Sudah duduk lupa berdiri. Ini bukan hanya berkaitan dengan kursi-kursi biasa sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kursi biasa kita terlalu lama duduk itu ya ndak enak ya. Ya perlulah kita berdiri, meregangkan otot. Tetapi yang dimaksud Pak Andar Ismail di dalam tulisannya Sudah Duduk Lupa Berdiri ini berkaitan mengenai sesuatu yang sifatnya tanggung jawab. Sesuatu yang sifatnya kedudukan. Sesuatu yang sifatnya dipercayakan kepada seseorang. Ketika seseorang sudah nyaman duduk pada kedudukannya, pada tanggung jawabnya yang di situ dia merasa aman dan nyaman, orang tersebut akan enggan untuk berdiri. Dan itu banyak sekali contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kanan kiri kita, di televisi, wah banyak sekali yang menyuguhkan teori ini adalah sebuah kenyataan. Kenapa orang yang sudah duduk itu kok enggan untuk berdiri Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya karena dia aman, ya karena dia nyaman, ya karena dia diuntungkan. Ada sesuatu yang didapatkan ketika orang tersebut duduk pada kursi tertentu. Bisa keuntungan, bisa imbalan, bisa fasilitas, bisa wewenang, bisa pengaruh, bisa koneksi, yang ketika seseorang mendapatkan itu semua, maka dia menjadi ogah untuk berdiri, untuk meninggalkan kursi itu. Orang yang duduk dan lupa berdiri, lupa bahwa kursi yang dia dapat adalah sebuah kepercayaan, sebuah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Itu bukan sesuatu yang dia dapat dengan kemampuannya sendiri, tetapi adalah sebuah karya dari Allah yang dipercayakan kepada kita.
Nah, ketika seseorang lupa, maka dia menjadi keblinger, menjadi ambisius, sehingga melupakan hal yang lain, membuat orang tersebut gelap mata. Dan itu juga sebenarnya yang terjadi di dalam cerita kita pada saat ini. Para penggarap-penggarap anggur tadi itu lupa bahwa dia hanya penyewa. Sang pemiliknya adalah tuan tanah itu sendiri. Tetapi karena gelap mata, dia keenakan duduk di kebun anggur itu sehingga dia lupa berdiri. Bahkan dia bertindak nekat, ingin menguasai kebun anggur itu sendiri. Lupa berdiri. Dan itu pun sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita mengingat ada banyak tanggung jawab kepercayaan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sebagai pekerja di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita sebagai orang tua. Kita mungkin saat ini ada yang menjadi orang-orang yang memiliki jabatan baik di tingkat RT, RW, desa ataupun sebaiknya. Dan tanggung jawab itu sebenarnya adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang menuntut kita untuk memiliki terang hati. Yang menolong kita untuk mampu memberi diri, untuk mampu menghasilkan produktif, untuk mampu mempersembahkan apa yang ada dalam diri kita bagi berkat orang lain. Ketika kita gelap mata, ketika kita memiliki ambisi yang berlebihan, kita menjadi lupa Bapak Ibu bahwa kepercayaan yang kita dapat itu adalah sebuah kepercayaan yang membutuhkan pertanggungjawaban. Tidak heran ada orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Tidak heran ada pemimpin-pemimpin yang bersikap otoriter kepada bawahan-bawahannya. Tidak heran ada pejabat-pejabat baik di lingkup yang paling rendah sampai yang paling tinggi yang hanya mementingkan keuntungan dirinya. Tidak heran karena dia terlalu aman dan nyaman dengan kursi yang didudukinya dan lupa kepada Tuhan yang memberikan kursi itu. Ini sebagai refleksi kita bersama Bapak Ibu. Rasa syukur kita karena kita diberi keluarga, karena kita diberi pekerjaan, karena kita diberi tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, diwujudkan dengan tanggung jawab yang perlu kita wujudkan, perlu kita tunjukkan dengan baik. Bukan hanya kepada manusia pertanggungjawaban itu, tetapi lebih itu kepada Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita. Ketika kita ingat itu Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita menjadi pekerja-pekerja yang benar-benar bermanfaat. Kita menjadi orang tua yang benar-benar mengasihi. Kita menjadi pasangan yang benar-benar menjadi pasangan yang sepadan bagi pasangan kita. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab di tengah masyarakat ketika masyarakat mempercayakan tanggung jawab kepada kita. Melalui itu pula nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat menjadi pekerja-pekerja kebun anggur Tuhan dan biarkan melalui energi kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberkati kehidupan kita sehari-hari. Sebagai landasan kita mengumpulkan persembahan, diambil dari kitab Mazmur, pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita puji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 364, bait pertama dan keempat, berserah kepada Yesus. Mari dengan rendah hati saat ini kita masuk di dalam doa syafaat, mempersilakan Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi syafaat kita. Kita berdoa. Dengan rasa syukur kami menghadap Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang berkarya dalam hidup kami, Allah Bapa yang tidak berhenti untuk melangkah bersama-sama dengan kami di tengah segala ketidakpastian yang kami jalani dalam hidup. Tetapi satu yang pasti Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami di tengah ketidakpastian ini. Bapa, situasi kami saat ini tidak membaik. Pandemi COVID-19 ini menjadikan bidang sosial, ekonomi, kesehatan, semuanya menjadi memburuk. Tetapi biarkan kami tetap berpengharapan sebagai umat Tuhan, percaya bahwa Tuhan tetap memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, untuk mengambil keputusan strategis yang bijaksana bagi penyelesaian kondisi negara kami saat ini.
Kami pun sebagai warga negara ingin ikut ambil bagian di dalam pemulihan bangsa ini. Maka kami ingin berhikmat. Kami ingin taat pada anjuran pemerintah. Kami ingin mengelola diri kami sebagai sarana damai sejahtera Kristus yang hadir di tengah masyarakat. Kami pun tetap ingin mendoakan seluruh tenaga kesehatan yang saat ini berjibaku di garis depan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Doa kami bersama mereka, kiranya Tuhan berkenan untuk menguatkan dan memberkati setiap hari-hari yang dijalani. Saat ini pun Bapa, keluarga-keluarga Kristen pun, umat Tuhan tidak berhenti di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Tapi biarkan apapun yang kami alami, kami tetap merasakan damai sejahtera Kristus. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Kami pun dengan iman ingin melakukan tugas pekerjaan kami sehari-hari dengan tanggung jawab dan percaya bahwa melalui itu semua Tuhan memelihara. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan memberikan hikmat ketika anak-anak kami harus belajar di rumah. Tuhan berkati kami juga sebagai orang tua, agar kami mampu mengarahkan, mendidik, dan meneladani anak-anak sesuai dengan hikmat Tuhan. Warga jemaat yang saat ini menderita sakit ya Bapa, kami percayakan saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan dan percaya bahwa ada kesembuhan dan pertolongan di dalam tangan kuasa Kristus. Dan kami pun memohon kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, dan menghibur warga jemaat yang sudah berusia senja. Bapa, perkenankan juga saat ini kami menyerahkan ungkapan syukur yang kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Kami berikan ini dengan ketulusan sebagai rasa syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong agar pengelolaan persembahan ini semuanya didasari oleh hikmat Tuhan. Inilah ya Bapa doa kami, ungkapan syukur kami, yang semuanya itu kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan, disilahkan untuk berdiri. Umat Tuhan, teguhkanlah hatimu. Yakinlah hidupmu di bawah kendali Tuhan.
maka hiduplah berkenan di hadapannya. Kita bersama menutup ibadah kita pada saat ini. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 370. Kita pujikan baitnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin.